Salih, pimpinan Pondok Pesantren Al Yusra di Kota Jambi, Kabupaten Musliman. Saya bilang sama beliau, saya akan bacakan namanya pelajaran kita saat ini, tapi terserah beliau nanti yang menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam wa sallam. Sayyid Ahmad Nurzuki fi tarikh aqidah al-awam Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nabi bin Al-Jabi Syafi'i Al-Syari' ala manzumat aqidah al-awam Syamah Umar al-Dalami al-Jala Rabbil Martana wa nafa'an bihima bi'ulumihim wa fitanain amin wa radiyallahu anhum ajma'in. Khatimatan bidhikri baqil wajibin ma'ala mukallafin min wajibin. Nabiyuna Muhammadun bil irsyadil alamin wa amatan wa fuddila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim al-Admanat yantasib wa ummu Aminatu Zuhriyah al-Dara Halimatu Sa'diyah ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hudurina wa hudurikum fi hadzal masjidil mubarak. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita di masjid yang diberkahi ini. Wa hiya ni'mah min Allah. Dan dia merupakan nikmat dari Allah. Allah Rabbi ahyana ba'da ma amatana subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dan setelah mematikan kita. An-naim mayyit. Seorang yang tidur itu bagaikan mayit, Mautatun sughra. dinamakan kematian yang kecil. لذلك يسن لنا إذا قمنا من النوم أن نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. Karena itu disunahkan bagi kita setelah kita bangun tidur untuk mengucapkan kalimat segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita. ثم إليه النشور بعد ذلك. جميع المخلوقات تنشر نشور الذهاب إليه سبحانه وتعالى. Kemudian kita dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan untuk menghadap يوم Allah. يبعث الله الخلائق. Saat Allah bangkitkan semua makhluknya. من القبور والذين في الأماكن الأخرى يحشرهم كلهم إلى جميعا. هذا من باطن البحار وهذا من محل ما أكلته الطيور وهذا إلى غير ذلك. كلهم يحشرهم سبحانه وتعالى. Setiap yang dikuburkan akan dibangkitkan dan akan digiring untuk menghadap Allah. Bahkan yang meninggal di laut, mungkin di dalam kurun namanya binatang apapun, semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. ينبتون في الأرض مثل الشجر ثم ينفخ في الصور فتذهب كل روح إلى جسدها. Ketika di hari kebangkitan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kubur kita seperti sebuah pohon bangkit yang namanya tumbuh, kemudian ditiupkan sekakala sehingga roh yang keluar dari balik sekakala itu masuk ke setiap jasad masing-masing. وأنبتكم من الأرض نباتا ثم يخرجكم سبحانه وتعالى إليه. Allah mengatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kami seperti tumbuhnya sebuah pohon yang sudah dibangkitkan, kemudian kita akan digiring untuk menghadap Tuhan kita Allah. Alhamdulillah adaina salat al-fajr ni'mah kabirah min Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh ini, nikmat dan bagian daripada nikmat dari Allah. Wa la natakabbar ala man nam wa la natakabbar ala man lam yakhruj ila al-masjid abada. Dan kita tidak merasa sombong terhadap orang-orang yang tidur lagi tidak subuh sama ini, dan juga kita tidak melaksanakan sombong atas siapapun selamanya. Fala nadri man al-maqbul minna 'inda Allah. Karena kita tidak menyadari dan tidak tahu siapa yang diterima dari kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal na'mal mastata'na min at-ta'ati wal ibadat wa narju min Allah al-qabul. Bahkan kita melakukan apa yang kita mampu dari ibadat-ibadat yang diperintahkan, dan setelah itu kita mengharap untuk dikabulkan ibadat itu oleh Allah. ولذلك يقول الصالحون أن العمل بسيط سهل لكن ما ندري القبول ولا أصعب. Maka itu ulama kita mengatakan, orang dahulu mengatakan bahwasanya namanya berbuat amal itu ya sesuatu yang mudah, tapi yang sulit ini bagaimana kita mengetahui apakah amal kita itu diterima atau tidak. لكن إذا قمنا بهذه الصور بالعبادات نسأل الله أن ينفخ فيها الروح
الحقيقة إن شاء الله تعالى. Tapi selayaknya kita berupaya untuk menegakkan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti ini. Setelah itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tiupkan dalam ibadah itu ruhnya sehingga diterima oleh Allah. إذا صمنا وإذا صلينا إذا قرأنا القرآن وهكذا. Apabila kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran dan seterusnya seperti itu. وإذا تصدقنا. Dan apabila kita bersedekah. وإذا أحسننا التعامل مع الناس. Dan apabila kita namanya baik dalam bergaul sesama kita. وإذا خدمنا أحد. Apabila kita membantu seseorang. وإذا برنا والدينا. Dan apabila kita namanya berbakti kepada Allah القبول. Semua ibadah yang kita lakukan itu kita selalu minta kepada Allah agar Allah terima. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون دائما يعيش ما بين الرجاء والخوف. Begitulah kita sebagai seorang muslim Allah yang mukmin kepada Allah untuk kita hidup selalu dalam kondisi merasa penuh harap kepada Allah dan merasa takut kepada Allah. ويرجو رضا الله. Dia selalu memohon dan meminta kepada Allah keridhaan Allah. ويخاف من عقابه وغضبه. Dan selalu merasa takut dari hukuman dan murkanya Allah. لكن الرجاء أعظم. Tapi harapan kita kepada Allah lebih besar. فهو الكريم سبحانه وتعالى. Karena Allah dan yang Maha Dermawan. وهو الرحيم سبحانه وتعالى. Karena Ia dan yang Maha Pengasih Subhanahu wa taala. وهو بسم الله الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Maka Ia Bismillah itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah memiliki sifat Rahman dan Rahim. وأرسل إلينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. Ya Allah Rahman Rahim telah mengutus kepada kita Nabi yang penuh kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sesuai firman Allah tidak aku utus sebagai rahmat kecuali sebagai sumber rahmat bagi seluruh sekalian alam. وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة هدية من الله. Dia mengatakan sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan, yaitu hadiah dari Allah untuk kita sebagai rahmat Allah. وإنه رحمة ويرحمنا صلى الله عليه وسلم. Dan kita yakin karena Rasulullah SAW dia dan diutus oleh Allah membawa kasih sayang, maka kita yakin kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dengan namanya wasilah beliau memintakan ampun untuk kita. وفي الأخير الشفاعة الكبرى لنا إن شاء الله. Dan di akhir ketika hari kiamat nanti syafaat yang besar untuk kita insyaallah. فلا نضيع ما بين الرحمن الرحيم والشافع العظيم صلى الله عليه وسلم. Insyaallah kita tidak akan terlantar karena kita hidup di antara zat yang Maha Rahim dan Maha memberi syafaat dari besar Muhammad لكن علينا أن نسعى في تقوية إيماننا. Tetapi kita harus selalu berupaya untuk memperkuat keimanan kita. نقوي إيماننا دائما. Kita selalu berupaya untuk selalu memperkuat keimanan في kita. كل نفس. Di setiap nafas kita, في كل لحظة. setiap saat kita. وأعظم شيء يقوي الإيمان كثرة الطاعات. Dan sesuatu yang paling agung dari sesuatu yang membuat keimanan kita menjadi kuat memperbanyak ketaatan kepada Allah. وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم فهذه وكثرة الطاعات ومن أعظمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقوي الله بها الإيمان. Memperbanyak ketaatan terutama memperbanyak selawat terhadap Nabi besar Muhammad bisa memperkuat keimanan kita. Dan dengan cara membaca Al-Quran. والإخلاص من قول لا إله إلا الله. Dan memperbanyak dari ucapan kalimat la ilaha illallah. وفي الحديث جددوا إيمانكم أكثر من قول لا إله إلا الله. Dalam hadis Rasulullah menyatakan perbanyak kalian memperbanyak dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. فنعمل لنا ولد منها. Maka kita harus menjadikan kalimat la ilaha illallah wirid bagian dari kita. هذه ثلاثة أذكار ينبغي أن لا يتركها الإنسان في آخر الزمان مع القرآن. Dan ini tiga perkara ini kita selayaknya untuk kita memperbanyak di akhir zaman terutama bersama Al-Quran. مع القرآن. ثلاثة نقول الإكثار من قول لا إله إلا الله. Yang tiga perkara yaitu memperbanyak ucapan la ilaha illallah, والاستغفار memperbanyak istighfar, والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عملنا بعد كل سنة Kita namanya membacanya setiap kali kita melaksanakan sholat. كما تسمعون نعملكم الفاتحة وآية الكرسي. Sebagaimana yang
baca Al-Fatihah dan ayat kursi. وكم من الإخلاص 3 أو 10. Mungkin kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali atau 10 kali. هذا من القرآن. Yaitu bagian daripada Al-Quran. لك عدد من لا إله إلا الله. Nanti kita berupaya untuk memperbanyak dari bilang kalimat la ilaha illallah. كان بعض الصالحين يوصي وكان يسيب بعضكم صلاة 25 أو 20 حتى لا يكون 100 مرة في اليوم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حتى أقل من نصف دقيقة. Sebagian kaum soleh berwasiat untuk kita membaca la ilaha illallah habis sholat di bawah putih 20 kali atau 25 kali sehingga sehari semalam paling demikian 100 kali. Dan seperti itu juga berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina wa ayyi shay'in. Ya, berbanyak seperti kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina atau selawat yang lainnya dibaca. Kita harus namanya berupaya untuk melazimkan ini setiap kesempatan selama sedang berselawat. Yaitu baca Fatihah dari kursi. Dan membaca 10 kali surat Al-Ikhlas berulang. Dan kalimat la ilaha illallah 20 atau 20 kali. Dan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 20 kali. Dan begitukan salawat atas nama Nabi itu sebanyak 20 kali. Ini dengan sebab semua ini akan semua namanya perkara yang akan dimudahkan. Dengan sebabnya Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. Dengan sebabnya insya Allah kita akan menjadi hamba yang beruntung dunia akhirat. Itu ada tindakan yang ringan sekali untuk kita lakukan. Akan tetapi kebaikannya besar semua. Dan ganjarannya agung sekali. Mudah Allah berikan kita kemudahan untuk namanya mengamalkannya dan isi agama dalamnya. Insya Allah kita akan mulai dari saat ini insya Allah. Dan kalian membaca aqidah yang agung ini masya Allah. Dinamakan aqidatul awal. Dia termasuk bantum atau bantum syair yang terbaik. Dengan sebabnya kita mengenal Tuhan kita Allah. Apa yang wajib terhadap Allah, apa yang boleh dan apa yang mustahil. Dan dengannya kita kenal para nabi dan sifat-sifat mereka dan jumlah mereka. Begitu juga para malaikat. Sesungguhnya mereka itu banyak sekali jumlahnya. Allah berfirman tidak ada satupun makhluk yang mengetahui berapa jumlah tentara Allah itu malaikat kecuali hanya Allah. Tapi kita harus mengenal dari malaikat itu 10. Kemudian kita akan mengenal kitab-kitab diturunkan dari langit. Yang paling agungnya adalah 4 kitab. Dan yang paling agung dari 4 kitab itu adalah kitab suci Al-Quran. Ini merupakan bagian daripada nikmat yang besar dari Allah. Ini adalah kitab aqidatul awal. Yang ketiga, pengarang Imam Ahmad Marzuki telah menyelesaikan karangannya. Ia melihat bermimpi dan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad adalah kebenaran. Bagaimana yang datang dari hadis yang sahih dari Nabi besar Muhammad Rasulullah bersabda, siapapun yang melihat aku dalam mimpi dia akan melihat aku dalam nyata. Seperti itu yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Siapa yang telah melihatku maka yang telah melihat yang hak, sesungguhnya syaitan tidak akan mampu menyerupai. Maka melihat Imam Marzuki bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad maka ia harus menangis dirinya. Dan dia harus merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya. Dan
selalu memohon ampun kepada Tuhan. ويقوي محبته في النبي Dan dia محمد harus membuat kecintaannya terhadap Nabi Muhammad. فإنها إيمان Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah bagian daripada keimanan. وبها يقوى Dengan الإيمان sebabnya akan kuat keimanan kita. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم Dan dia memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. حتى يراه إن شاء الله تعالى Tapi ia akan melihatnya insya Allah. ويتشوق إلى رؤياه Dan dia harus merindukan untuk bisa berjumpa dengannya. ومن تشوق إلى شيء بقوة أعطاه الله إياه ذلك الشيء Barang siapa merindukan sesuatu dengan kuat, maka Allah akan berikan keinginan tersebut kepadanya. وقال له بالمنام بشره بأن من حفظها دخل الجنة Dan Rasulullah mengatakan kepada Syekh Ahmad Al-Zuki dalam mimpi bahwa siapa yang menghafal akidah ini mengamalkannya dia akan masuk surga. وهذه العقيدة قد قرأتموها أنتم Dan akidah kalian telah membaca. وأكملتموها Insya Allah kita akan ما menemukan هي الخاتمة هذه ini sisa yang penutupannya. الخاتمة هذه من باب الزيادة هذه Penutup ini namanya dari segi tambahan pengetahuan. خاتمة في ذكر باقي الواجب أو بعض الواجب Dia mengatakan khatimah penutupnya untuk menyebutkan namanya sebagian kewajiban. الشيء الواجب علينا Yaitu sesuatu yang wajib untuk kita مثل pelajari. الصلاة والزكاة والصوم والحج Seperti sholat, zakat, puasa dan haji. مما على مكلف من واجب المكلف Yaitu dari segala hal yang wajib untuk dipahami kemudian dipelajari oleh orang. من المكلف Mukallaf. البالغ العاقل Seorang yang balik dan berakal. العاقل البالغ لابد يجتمع اثنين وسطين مع بعض Yaitu mukallaf itu harus dua yaitu yang balik dan berakal. بالغ بدون عاقل هذا معذور مجنون مسكين هذا Kalau balik tanpa akal itu ma'dzur, artinya dia namanya dimaafkan itu seperti orang gila. أو عاقل وعاده ما بلغ عاده صبي Atau seorang berakal tapi belum balik itu masih anak masih anak. لازم تجتمع الاثنين Yaitu mukallaf itu harus bersatu dua perkara. فإذا بلغ الإنسان ذكرا أو أنثى وهو عاقل الآن مكلف بفروع الشريعة Ketika seseorang laki perempuan balik dan dia berakal, saat itu dia akan dibebankan untuk melaksanakan menjalankan syariat. ثم ذكر لنا أول ما ينبغي للإنسان أن يعرف سيدنا محمد Kemudian menyebutkan sesungguhnya pertama kali yang harus kita ketahui kenal adalah Nabi kita Muhammad. نبينا محمد قد أرسل Beliau mengatakan Nabi kita Muhammad sungguh telah diutus oleh Tuhannya. أرسل الله سيدنا محمد إلى كافة الخلق Allah utus Nabi Muhammad kepada seluruh makhluknya. لأنه أفضلهم Karena beliau adalah makhluk yang paling afdal. النبي يبعث في قومه في رهطة في مجموعة لكن سيدنا محمد أرسله الله إلى كافة العالمين بشيرا ونذيرا Para nabi dan rasul terdahulu mereka diutus oleh Allah untuk suatu kaum tertentu, untuk jamu kelompok tertentu. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. الإنس وإلى الجن Diutus untuk bangsa manusia dan بل jin إلى semua. كافة المخلوقات Bahkan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. الذين في عصره والذين في غير عصره Yang hidup di masa beliau dan hidup setelah masa beliau. فهذا لابد أن نعرف شيء عنه صلى الله عليه وسلم Dan harus kita mengenal sebagian daripada yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. حتى في القبر لما يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون لنا من النبي يقولون محمد وانتهت المسألة أول ما ربه الله ربي بعدين ما يقولون من النبي يقولون من هذا الرجل ما تقول في الرجل اللي أرسل إليكم هذا تعرفوا هذا ولا ما تعرفوا أتيكم خبر عنه صلى الله عليه وسلم Bahkan kita tidak di dalam kubur ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ditanya tentang Nabi Allah, siapa Tuhan? Tidak mengatakan siapa Nabi, tidak. Tapi ditanya siapa seorang laki-laki itu yang mengaku sebagai seorang nabi. Kita akan ditanya oleh malaikat dalam kubur kita tentang itu. يعرفوا بجيب لهم أخبار صلى الله عليه وسلم Kalau orang yang mengenal Nabi Muhammad, maka ia akan sebutkan ceritakan kepada ما mereka. تقول بهذا الرجل الذي أرسل إليكم ما تقول Apa pendapat engkau terhadap Rasul seorang laki-laki yang mengaku Rasul tersebut? هذا سيدنا محمد Kalau dia mengatakan ini adalah هذا pemimpin kita dari أفضل Allah. الخلق كلهم Dia merupakan makhluk yang paling abad dari semua makhluk yang ada. محبوب عند Dia الله adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah, الذي ولد بمكة yang dilahirkan di kota Mekah وعاش وابعث بها dan hidup yang diutus oleh Allah di kota Mekah. ثم هاجر إلى المدينة
pindah ke kota Madinah. وأكمل حياتهم بها. Dan Allah sempurnakan habiskan umurnya di kota Madinah. فيها صلى الله عليه وسلم. Dan beliau wafat di Madinah. وقبر فيها. Dan dikuburkan di kota Madinah. وقبره أعظم البقاع عند الله. Dan kuburan Nabi Muhammad adalah yang paling afdal yang tempat di sisi Allah. أفضل من كل بقعة في السماء أو في الأرض صلى الله عليه وسلم. Tempat yang di situ bersemayam namanya jasad Nabi Muhammad lebih afdal dari semua tempat yang ada di alam nyata. والأنبياء كلهم فقير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحياء في قبورهم يصلون. Rasulullah mengatakan para nabi semuanya mereka hidup di kubur mereka melakukan salat, apalagi Nabi kita Muhammad. Mereka hidup dengan roh mereka. فهذا يصلي في قبره. Maka Nabi ini salat di kuburnya. كما سيدنا موسى. Bagaimana Nabi Allah Musa? لما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الإسراء مر بقبر سيدنا موسى وهو ذاهب يصلي في قبره. Dan kalau Rasulullah pernah bercerita tatkala beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau namanya melewati kubur Nabi Allah Musa dan beliau melihat Nabi Musa sedang bangun di kubur yang melaksanakan salat. الذي تحب اطلبه من ربك يعطيك الله إياه في قبره. Apa yang kita sukai minta kepada Allah agar Allah berikan itu di dalam kubur kita. هذا يصلي في قبره. Ada yang salat di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Ada yang baca Al-Quran dalam kuburnya. Ada yang berzikir kepada Allah. البرزخ كل من فيه أحيا بأرواحهم. Yang hidup di alam barzakh, di alam kubur itu mereka hidup dengan roh mereka. Tidak ada masalah dengan jasad. فنسلم عليهم في القبور يردون السلام. Ketika kita salam terhadap mereka yang sudah di dalam kubur, mereka akan menjawab salam kita. Yang bisa menjawab salam itu kira-kira hidup atau mati? Hidup atau mati mereka? Bagaimana mereka mampu membalas salam kalau mereka hidup? Roh mereka itu hidup. Bahkan roh orang kafir pun hidup di dalam kuburnya. Karena roh tidak akan sirna. Kita mengucapkan salam terhadap mereka. Bahkan mereka orang kubur di dalam kubur itu mendoakan kita selalu. Mintakan ampun untuk kita. Bahkan sampai kepada kita amal kita terhadap mereka. Maka kita juga tidak boleh membiarkan mereka. Kita mendoakan mereka, kita berbuat sebaik, kita harapkan kepada mereka sebagaimana mereka akan doakan kita. Akan tetapi siapa yang merasa putus asa dari ahli kubur? Orang yang merasa putus asa untuk dapat rahmat Allah dari ahli kubur itu adalah orang kafir. Karena mereka tidak menginginkan kehidupan di akhirat. Allah berfirman, wahai hamba-Ku yang beriman, jangan kalian cintai dan jangan kalian ikuti muliakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah terhadap mereka, menjauhlah dari mereka. Kenapa hal itu? Karena mereka semua telah putus asa dari akhirat, itu mereka tidak membenarkan dan tidak menginginkan kehidupan nanti kelak di akhirat. Seperti siapa mereka itu? Sebagaimana orang kafir itu mereka berputus asa dari ashabul kubur. Mereka menganggap bahwasanya ketika seorang mati tidak ada hari kebangkitan dan tidak ada kiamat dan lain sebagainya. Akan tapi kita namanya percaya dan adanya hari kiamat. Dan kita percaya bagaimana dengan kehidupan di alam barzakh. Sebagaimana yang Allah firmankan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan dari alam tersebut. Seorang yang paling agung kehidupannya dalam barzakh
apabila sudah mendapatkan amal kita baik, maka ia akan mengucapkan pujian kepada Allah. وإن وجد غير ذلك استغفر الله لنا. Apabila mendapatkan amal kita tidak seperti itu, ada yang tidak baik, dia akan minta ampun kepada kita. الله يقول قل اعملوا. Allah berfirman, katakan beramallah kalian. الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Maka Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya dan hamba-hamba yang beriman. والنبي يقول Dan Nabi Muhammad bersabda, حياتي خير لكم. kehidupanku, masa hidupku baik bagi kalian. تحدثون يحدث لكم أعمال وأنا عندكم. Kalian melakukan amal, aku bersama kalian. ومماتي خير لكم. Dan masa kematianku kufur itu baik bagi kalian. كيف مماتك خير لنا يا رسول الله؟ Bagaimana kematian engkau lebih baik bagi kami ya Rasulullah? ومماتي خير لكم. Rasulullah mengatakan secara tegas kematianku baik bagi kalian. تعرض علي أعمالكم. Akan diajukan oleh Allah terhadapku amal-amal kalian. وجدت خيرا حمدت الله. Jika aku dapatkan kebaikan, aku akan mengucapkan pujian kepada Allah. وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. Jika aku dapatkan selain itu, aku akan mintakan ampun kepada Allah bagi kalian. فاعرفوا نبيكم. فاعرفوا نبيكم. Maka kenalilah Nabi kalian. كما ذكرنا محمد نبينا قد أرسل. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran tentang bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang telah diutus oleh Allah العالمين رحمة. اللهم صل عليه. bagi seluruh sekalian alim sebagai pembawa rahmat. وفضل على العالم كله وعلى المخلوقات كلها. Dan Allah jadikan dia hamba yang dilebihkan kedudukan di sisi dari semua makhluk semuanya. ونعرف اسم نبينا. Dan kita harus tahu siapa nama Nabi kita. 22 اسم فقط. Ada para nabi, 25 nabi saja yang harus kita ketahui dari mereka. Kita berupaya untuk menghafalnya. كل يوم جئنا مع أولادنا مباشرة. Kalau kita baca bersama anak kita dalam setiap hari, insya Allah kita akan menghafalnya. كثير من الأشياء نحفظها من كثرة سماعنا لها حتى ما حفظناها من كثرة سماعنا لها نحفظها. Banyak dari hal-hal yang kita hafal dari sebab hanya kita mendengar walaupun kita tidak sengaja menghafalnya. بل بعضنا يحفظ حتى بعض الأشياء يسمعها في الأسبوع مرة يحفظها يسمع في الجمعة مثلا كل جمعة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هذا على الزواج يحفظها بعدين. Bahkan sebagian kita ketika ia mendengarkan namanya seperti ayat ini yang dibaca seminggu sekali, dia menghafalnya dengan sendirinya. وكرر الأسماء تحفظها. Bagaimana nama-nama Nabi dan nama-nama Nabi yang lain kita akan menghafalkan, kita selalu mengingatkan. عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن مالك بن النضر بن كنانة بن حسين بن يونس بن إياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 22 تمام اسم 22 اسم. Kurang lebih Nabi kita Muhammad bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib kurang lebih 22 nama yang harus kita ketahui dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan. بعده مختلف فيه إلى أسماء. أول يجي إلى إسماعيل. Pertama kali kita yakin beliau itu nasabnya sampai menyambung kepada Nabi Allah Ismail. سيدنا إبراهيم. Sayyidina Nabi Ibrahim. سيدنا إسماعيل هاجر. Nah, ibu Nabi Ismail namanya Hajar. لابد نعرف هذا كله. Maka kita harus mengetahui yang ini semuanya. نسأل الله يقبلنا وإياكم. Kita minta agar Allah terima apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan. وإياكم في الدنيا والآخرة. Allah jadikan kita hamba yang beruntung dunia akhirat. آمين اللهم آمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد لا نحفظ اسماء ولا بالأربع. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن رياض بن مضر بن نزار شهيد بن معد بن عدنان 22 اسم. Jadi saya menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad yang jumlahnya dari beliau 22 sampai ke Adnan. الفاتحة آية الكرسي وحسب الله أحد ولا إله إلا الله واستغفار صلى على النبي بسرعة. Kita insya Allah ini ada waktu sedikit kita akan bacanya yang beliau sebut dari Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كبيرة. Nikmat yang besar ya. يتنور القلب. Hati bisa percaya. والإيمان. Iman bisa berkuat. يحب النبي ويحبنا النبي. Kita mencintai Nabi, insya Allah mencintai kita. ييسر أمورنا كلها. Insya Allah perkara yang berkaitan dengan kita akan dimudahkan oleh أمور Allah. الدنيا كلها إن شاء الله. Semua perkara yang berkaitan dengan kita insya Allah dimudahkan oleh Allah. آمين. Amin. تفضل. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada beliau silakan. Semuanya yang ditanyakan kepada beliau silakan. Mumpung beliau ada. Untuk pesantren beliau di Tarif namanya Ma'had Al-Yusra, dan beliau menerima murid-murid yang masih kecil dari umur 8 tahun. Beliau menerima murid dari umur 8 tahun. Yang laki begitu aja, yang perempuan dari umur 8 tahun beliau sudah menerima murid. Walaupun anak itu 8 tahun tidak bisa baca alif. Alif mana dan artinya. Nah, apalagi bahasa Arab beliau di mana sana. Banyak dari Indonesia, dari Singapura, dari Thailand, dari Tunisia, dari Britania, Inggris, Singapura dan lain sebagainya. Dan kemarin beliau sempat di sini di Singapura. Kalau ada yang mau tanya kan, kalau tak kita seperti biasanya. نعم جاء في بعض الأخبار صلى بعض صلى مع بعض الإشراك ركعتين تغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. Ada riwayat seorang sholat subuh berjamaah kemudian datang waktu isyak, kemudian dia sholat 2 rakaat, Allah kata ampuni dosanya lalu dan akan datang. Dosanya lalu dan akan datang. هذا من أعظم الأحاديث في غفر الذنوب المتقدمة والمتأخرة. Ini termasuk hadis yang paling agung, yang paling besar dalam menyatakan tentang diampunnya dosa yang lalu dan akan datang. Dan insya Allah kita akan sholat bersama 2 rakaat dan kalau bisa setiap hari dilaksanakan. Dan setelah kita sholat berjamaah sama-sama 2 rakaat, dan kita sholat masing-masing 2 rakaat agar kita sepanjang hari dijaga oleh Allah. Dan insya Allah dengan sholat 2 rakaat kita sudah mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna.